Besti, kalau badan lagi capek karena terlalu banyak aktivitas, rasanya surga banget ya kalau dipijitin. Bener nggak? Ternyata pijitan pada tubuh bisa melancarkan aliran darah dan meningkatkan 4 hormon pemicu perasaan bahagia loh. Hormon serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin. Makanya nggak heran kan Besti kalau treatment tubuh selalu laris diminati. Salah satunya kretek tulang alias manipulasi tulang. Besti, pasti pernah dong lihat video terapi yang kalau ditekan badannya bunyi keretak-keretak gitu. Kira-kira terapi ini aman gak ya untuk dilakukan? Langsung aja yuk kita cek fakta. Buang. Terus. Waduh. For your info nih Besti, merakit tren kretek tulang di Indonesia ternyata berawal dari unggahan video YouTube channelnya Bima Aryo atau yang dikenal Bams Aryo. Nah Besti, selain istilah kretek abal-abal, ada juga treatment yang disebut dengan bone setting. Sama seperti kretek abal-abal yang populer karena dilakukan oleh public figure, bone setting juga cukup dikenal. Salah satunya suhu yang menggeluti adalah Rudy Ahong. Di masa jayanya dulu, Rudy Ahong dijuluki sebagai King of Knockout One Pride MMA. Lawan yang ketemu dengan Rudy Ahong sudah pasti akan KO. Sama seperti Bima Aryo, perkenalan Rudy Ahong dengan dunia bone setting berawal dari cedera yang ia alami setelah bertarung. Namun kini Rudy Ahong sudah punya sertifikat resmi untuk membuka praktik bone setting di Jakarta dan Bandung. Nah, penasaran kan Besti, apa bedanya kretek abal-abal dan bone setting? Kita tanya langsung ke suhunya aja yuk. Perbedaannya hanya terletak pada penamaannya saja. Kemudian banyak orang menggunakan kata bone setting. Dari bone setting kemudian untuk pembuatan konten YouTube digunakanlah kretek abal-abal. Apa yang dilakukan semuanya sama sebenarnya untuk otot, tulang, dan untuk sendi-sendi biasanya. Ini harus memiliki lisensi. Treatment yang berasal dari negeri Tiongkok ini udah ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi lalu Besti. Dan treatment ini sangat ampuh untuk mengobati berbagai permasalahan pada otot dan tulang. Misalnya nih Besti, patah tulang, syaraf kejepit, serangan stroke, sendi yang terkilir atau keseleo, nyeri sendi sampai kaki panjang dan pendek sebelah. Pantesan raja-raja di negeri tirai bambu ini bugar-bugar ya Besti. Jadi nih Besti, setelah dicek sama Cici Caroline, ternyata kaki saya panjang sebelah Besti. Tadi yang lebih panjang yang mana nih Ci? Sebelah kanan ya. Pinggang kamu suka sakit kan? Iya benar. Nah sekarang udah nggak sakit Besti. OMG, kita coba berdiri. Ya, coba jalan. Oke, agak melayang sedikit Ci. Ini tandanya apa Ci? Karena kan selama ini biasanya tuh udah panjang pendek. Jadi sekarang rata, jadi kamu agak sedikit aneh mungkin awalnya, tapi lama-lama jadi biasa. Wow, ternyata Rudy Ahong dan terapis lainnya paham banget sama titik anatomi tubuh yang membutuhkan terapi. Tentunya nggak boleh sembarangan ya Besti, karena kalau salah sedikit aja tuh bisa bahaya. Sejauh ini pernah ada korban gak ya? Nah, jadi pertama kali pas datang itu benar-benar kayak badan kita tuh ada something yang rilis gitu loh. Karena yang tegang-tegang jadi enak. Jadi badan itu terasa lebih ringan lah. Gak cuma kretek abal-abal dan bone setting, ternyata ada juga penyebutan kretek tulang yang terkenal di kalangan medis. Yeps, chiropractic namanya Besti. Steven Liu, salah satu terapis chiropractic di Indonesia, menyetujui persamaan dari ketiga istilah kretek tulang. Namun khusus chiropractic, terapisnya wajib memenuhi kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan, minimal D3 fisioterapi dan akupuntur. Chiropractic sendiri merupakan sebuah terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi kesehatan bagian tulang. Misalnya nih Besti, gangguan muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, ligamen, tendon, dan persendian, serta sistem saraf Besti. Selain adanya persyaratan khusus untuk tenaga terapis, chiropractic juga memberikan syarat yang wajib dipenuhi pasien sebelum melakukan terapi. Mulai dari pengecekan tensi sampai status tulang pasien. Setelah mengetahui perbedaan ketiga istilah kretek tulang, sebenarnya terapi ini aman gak sih untuk dilakukan? Yuk kita tanya aja ke ahlinya. Untuknya massage atau stretching otot itu boleh-boleh saja, apalagi terkait masalah otot-otot saja. Tentunya ada risiko, misalnya ada tulang belakang kita manipulasi sendinya,
kita tahu bahwa di tulang belakang itu tempat keluarnya saraf-saraf, sehingga ada risiko sarafnya juga jadi malah terjepit kayak gitu. Atau ada pembuluh darah di dekat saraf tersebut, di dekat tulang belakang juga pembuluh darahnya terjepit. Nah, sebelum terkenal metode chiropractic, kebiasaan mengkeretak tulang memang udah jadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Ayo, siapa yang juga nih suka keretak jari sendiri? Keretak tulang tuh sebenarnya boleh dilakukan dan gak berbahaya, asal caranya benar dan dilakukan dengan wajar alias jangan keseringan. Karena jika gesekan dilakukan terus-menerus akan membuat ausnya ligamen pada tulang, yang justru bisa mengakibatkan pengapuran pada jangka panjang. By the way, bunyi keretak saat melakukan terapi emang bikin satisfying banget ya Besti. Tapi sebenarnya yang bunyi itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Tulangnya kali digeser-geser kali ya. Soalnya kayak krek gitu kan. Ininya sih tulangnya. Yang gesek-gesekan sih. Tulang. Itu pernah lihat sih pernah lihat di YouTube. Nah ini katanya karena gara-gara ada cairan gitu, cairannya kayak jadi kayak ditarik cairan di tulang-tulang gitu. Ternyata suara keretak itu terjadi karena pengeluaran udara dari cairan sinovial yang terdapat pada sendi berfungsi sebagai pelumas. Pada saat keretak dilakukan, terjadi pelepasan gas yang berlangsung sangat cepat sehingga membentuk gelombang. Intinya sih pada negara beda penyebutan keretak tulang ini. Kalau di Indonesia disebut dengan keretak tulang, kalau di China disebut bonsai.